Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan ya teman-teman. Nah, video kali ini ya kita coba lihat yang relax-relax dulu ya. Yang ya lucu-lucu supaya kita nggak tegang dan tidak apa ya, tidak geram terhadap teroris. Nah, di sini ada beberapa kumpulan video dari teroris ya yang ya bisa membuat kita terhibur begitu ya. Kalau kita simak dan kita ikuti ya teroris serta pengikut-pengikutnya emang cukup membuat kita tuh terhibur begitu ya. Ada tingkah lucunya, tapi emang bener kebanyakan tuh lucu sih, mereka kayak ngapain sih gitu ya. Oke deh, untuk selengkapnya kita langsung simak aja videonya. Kaas, akhir cerita Roy Panci dideportasi alias diusir dari Australia, terpaksa cepat kembali ke Indonesia karena dianggap melanggar peraturan visa turis. Lensa kamera Nikon ya, 94 juta. Lensa kamera tipe Akam lens itu harganya 80 juta. Jadi terima kasih rakyat Indonesia yang sudah membersamai dengan doa dan saya sudah sampai. Nah, Language Center atau disebut sebagai Insert UTS yang sekarang sudah menjadi, kalau tulisan ada di situ adalah 187 Thomas Street atau bahkan di sini ini 187 Thomas Street Auditorium ya. Dan di sini dulu pernah yang namanya Fufu Papa. Nah, ini Fufu Papa ya. Itu katanya ada di sini dulu Fufu Papa ya. Sekarang dia sudah jadi badut dunia. Nah, ini badut media ya gitu. Jadi saya pun menggunakan kamu untuk mengenang apakah dulu memang ada seorang yang mengambil pendidikan di sini dan katanya hanya 6 bulan dan tidak main-main ya. Kita abadikan dengan peralatan profesional ya untuk kemudian nanti secara detail ya kita pastikan dan kita cocokkan dengan orang yang bisa menceritakan apakah benar dulu ini gedungnya. Jadi terima kasih rakyat Indonesia yang sudah membersamai dengan doa dan saya sudah sampai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kinni zaman sulit wa inni bulan ajaib kasana sini cari-cari duit mau pinjam duit wah amat sulit kawan-kawan pada pelit kepala sakit pusing melilit tidur pun sulit kalau masuk kantor dikit au kepala ini rasanya atit kali aja ada rezeki dikit kirimin amin. Setelah dapat laporan dari anak buah gue yang udah diperiksa ya di Polda Metro Jaya terkait dengan pencurian panci dan perabotan lainnya, ternyata bukan panci aja yang dicolong sama si gemblung ini nih, keledai dulu si Roy Suryo ya. Lo mau tau gak apa yang dicolong? Cotton bud sama ember bocor. Anjir, ember bos. Saya harus ngotot dalam debat karena ijazah saya dari Yamaguchi Jepang palsu. Saya ikut Roy CS buat isu ijazah palsu karena cari kerja sana sini susah. Butuh duit buat selingkuhanku. Saya pengacara, kesana kesini tidak laku. Saya kurang ajar, gak punya adab dan sopan santun, kurang pinter. Saya sengkuni, adu domba dan fitnah. Saya buat isu ijazah palsu karena cari janda tua yang ikut demo. Minta dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Terus minta dinyatakan tidak sah menjadi wakil presiden. Terus membayar ganti rugi imaterial 125 triliun.
Mas Roy dan kawan-kawan ini yang diteliti kan cuma foto dan fotokopi, bukan ijazah asli. Sedangkan yang dipakai Mas Roy untuk membandingkan itu adalah ijazahnya Mas Roy sendiri, itu notabene asli. Dari mana Mas Roy bisa mengatakan bahwa 99% ijazahnya Jokowi palsu? Sedangkan yang diteliti itu, yang dianalisa itu hanya foto ataupun fotokopi, itu satu. Keduanya, metode apa orang menganalisa dan sebagainya kan harus ada metodenya. Kenapa tidak dijelaskan metode apa yang dilakukan oleh Bang Roy dan Bang Rismon? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dari sebelah yang tentu saja kami maupun Bang Refli Harun dan lainnya juga nggak akan bisa menjawab karena kita tidak terlibat. Nah, mohon ini bisa Mas Roy bisa klarifikasi ini sehingga kalau saya masuk kanal itu saya bisa menjawabnya. Begitu. Terima kasih. Sayang, aku mau nambah istri boleh nggak? Aku udah bosan sama kamu. Boleh ya? Yaudah aku mau beli telur. Mau kemana sayang? Hah? Mau beli telur. Telur di kulkas masih banyak, ngapain beli sayang? Nih telurnya nih. Sakit. Masih makan? Sakit. Masih makan? Enggak. Emang aku mau berbagi telur ini sama orang lain? Aduh. Enggak. Iya. Aduh. Udah pernah antus terus jatuh belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Peranmu hanya sebatas hamba dan yang bertinta seolah-olah yang punya dunia. Jangan ya, Dek ya. Hancur kamu, Dek. Pung, Dek. Kita adalah pemilik negara. Ya, pemilik negara. Ibu-ibu rela nggak anak ibu sarjana tapi dipimpin oleh orang yang hanya lulusan SMP? Bapaknya Gibran yang hobinya melempar-lempar kaos, melempar-lempar barang dari para YouTuber, ya. YouTuber perjuangan. Saya cuma mohon aja, selama ini yang turun ke lapangan hanya orang-orang yang udah di atas 50-an. Tapi sering dihina dan dianggap debu. Tolong anak-anak muda di bawah 20 tahun atau di atas 20 tahun turun ke jalan membela bangsa dan negara ini dari keterpurukan pendidikan. Jangan sampai satu negara besar yang lebih dari 275 juta penduduknya dipimpin oleh seorang wakil presiden yang ijazahnya tidak jelas, yang masih diselidiki tentang kesetaraannya. Jadi kami mohon anak-anak semua di seluruh Indonesia bangkit bela negara, bangkit rasa kebangsaan, bangkitkan rasa pendidikan Anda yang selama ini terpuruk oleh kebijakan yang amburadul. Karena selama 10 tahun, jadi kalau kita bodoh gampang dijajah, gampang dikasih bansos, dilempar-lempar bansos seperti bapaknya Gibran yang hobinya melempar-lempar kaos, melempar-lempar barang dari atas mobil dan rakyat dianggap jelata, dianggap kita seperti penjajah. Padahal kita adalah pemilik negara ini. Ya, pemilik negara. Ibu-ibu rela nggak anak ibu sarjana tapi dipimpin oleh orang yang hanya lulusan SMP? Tidak ya. Jadi sekali lagi di atas adalah lambang kejaksaan ya. Kejaksaan seimbang. Jadi kita harus adil seadil-adilnya. Karena kalau kita miring ke kiri atau miring ke kanan itu adalah suatu kesalahan. Jadi kami minta untuk bapak-bapak hakim, bapak-bapak jaksa yang ada di Indonesia, berbuatlah adil untuk masyarakat Indonesia. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dipenjara dan orang yang bersalah dibebaskan. Itu aja permintaan rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi, salam merdeka 17 Agustus 1945 sebentar lagi. Jadi tolong merdekakan orang-orang yang tidak bersalah seperti Tom Lembong dan orang-orang yang terzolimi, seperti orang-orang yang tidak bersalah dihukum, tetapi orang yang bersalah hukumnya tidak adil dan mereka bebas berkeliaran.
Kita sudah menyimak videonya ya teman-teman, memang ada-ada aja ya para netizen dengan editan-editannya, aduh. Tapi emang lucu sih, sangat-sangat menghibur sekali ya. Ada-ada saja yang pas doa itu kalau diperhatikan bener-bener itu emang bener-bener lucu banget sih. Aduh. Tapi kalau kita lihat memang begitu adanya mereka ya. Apa-apa demo gitu. Terus tadi masa yang turun udah umur 50-an ke atas, yang 50 ke bawah kemana? Yang umur 20 di bawah 20, di atas 20 kemana? Ayo dong gitu ya. Aduh, udah ngajak-ngajak aja, yang nggak ada yang mau dong, capek-capek panas-panas siapa yang mau sih ya demo. Ya udah sih ya, semangat aja untuk ibu-ibunya yang mau demo, mereka kan cinta banget tuh sama teroris. Ya. Oke, kamu menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!